Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi sebelumnya aku mau minta maaf buat teman-teman yang nonton video ini karena konsepnya cuman screen recording seperti ini karena memang sedikit ada problem untuk mindahin file kamera ke laptop aku, dan juga aku sekarang lagi karantina 6 hari 5 malam di hotel karena baru balik dari Turki. Jadi tetap enjoy aja dengerin suara aku, dan aku bakal ngasih tahu gimana tips ngisi bidang social activities yang baik dan benar. Nah, pertama aku mau liatin di bagian aplikasi dulu sebelum aku nanti juga bandingin sama yang aku isi 2 tahun yang lalu. Di sini ada bagian award, project, certificate. Di sini ada type-nya 4, award, project, certificate, dan scholarship. Kita buka satu-satu ya. Oke, jadi di sini jelas ada nama, tanggal, dan segala macam institusi yang ngasih ini. Di sini ada dokumennya. Jadi dia minta dokumen sertifikatnya. Kalau project dia juga minta sertifikat. Untuk sertifikat dia juga minta dokumen. Kemudian untuk scholarship, nah ini yang nggak butuh sertifikat. Ini yang aku isi kemarin. Di sini kita satu persatu bahas. Yang pertama di bagian type atau tipenya. Di sini udah jelas kita bisa milih. Kemudian di sini ada name. Ada yang nanya kayak gini. Kalian translate bahasa Inggris, kecuali untuk sertifikatnya itu tidak perlu ditranslate. Jadi yang diupload tetap yang asli, tapi untuk di bagian pengisian aplikasinya kalian ubah semua ke dalam bahasa Inggris. Seperti ini, sertifikat Indonesia, dan aku rubah ke dalam bahasa Inggris buat namanya. Tapi aku upload sertifikatnya tetap yang asli. Kayak gitu untuk bagian nama kalian bisa lihat seperti ini. Aku ganti semua ke dalam bahasa Inggris. Selanjutnya di bagian bidang. Nah, pada saat kalian lihat, kita kembali lagi di sini, misalnya kita pilih award. Di sini kan nggak ada pilihan ya, bidang. Beda sama yang tadi ada pilihan award, project, dan sertifikat. Tapi untuk bidang dari 3 tipe itu kita bebas untuk berkreasi seperti apa. Dan saran aku kayak gini, aku bagi berdasarkan bidangnya seperti nasionalisme, entrepreneur, science. Contohnya nasionalisme itu kemarin aku misalnya jadi the best trainer kayak gini, yang berhasil membuat 2 mahasiswa untuk juara 1 dalam kegiatan Parade Cinta Tanah Air. Nah, itu kan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan jiwa nasionalisme. Jadi aku masukin bidang nasionalisme. Terus untuk award yang lain, misalnya aku pernah ikut berpartisipasi di konferensi batik di Tokyo. Nah, batik kan juga salah satu budaya Indonesia. Di sini kamu bisa ganti juga culture. Tapi karena kemarin buat yang culture dikit, jadi aku sempitin aja, jadiin semua nasionalisme. Kemudian lanjut di sini ada entrepreneur. Saya aku pernah jadi finalis. Jadi di sini teman-teman banyak juga yang nanya. Bahkan aku jarang kok di sini ada yang juara. Rata-rata aku cuman partisipan ataupun juga finalis, aku masukin gitu. Misalnya ini pada saat di Malaysia aku cuman finalis, aku nggak sampai juara 1 atau juara 3. Dan aku masukin, kemudian aku jelasin apa yang aku presentasiin di sana. Sebagai finalis, apa yang aku presentasiin, aku jelasin di sini. Kalian bisa baca atau screenshot. Kemudian di sini sains. Nah, misalnya di bidang sains, aku juga pernah dapat dana hibah untuk penelitian. Oh iya, juga sekalian aku mau jelasin gimana sih bedain antara award dan juga sertifikat. Jadi kalau award itu biasanya nih kita di Indonesia langsung ditulis piagam penghargaan. Tapi kan ada juga piagam penghargaan yang tulisannya tetap sertifikat. Nah, itu tergantung isi dari sertifikat tersebut. Jadi teman-teman kalau misalnya udah jelas tulisannya piagam penghargaan, berarti itu award. Tapi kalau misalnya tulisannya cuma sertifikat, coba lihat lagi deskripsi sertifikat itu di bawah. Kalau dituliskan seperti diberikan penghargaan, nah berarti itu bagian award. Kalian jangan upload di sertifikat. Mending di bagian award, karena bisa dibilang juga award ini nilainya lebih tinggi dibanding sertifikat umum. Mungkin ya, itu cuman analisa aku, tapi terserah mau diikutin apa enggak. Kemudian untuk sertifikat, nah ini yang paling umum. Sertifikat apa aja sih Kak yang bisa dimasukin? Kalau aku sedikit memfilter ya. Jadi sertifikat yang aku masukin itu adalah sertifikat nasional dan internasional. Itu kalau emang udah punya. Tapi buat teman-teman yang masih berkecimpung di kegiatan lokal dan nasional, berarti nasional dulu, kemudian lokal. Tapi kalau aku udah pernah internasional, berarti internasional dan nasional. Lokalnya aku skip dulu gitu. Misalnya aku pernah ikut konferensi atau camp di Medan, dan isinya itu untuk mengasah jiwa kepemimpinan. Jadi aku masukin tipe
leadership atau kepemimpinan. Kemudian aku jelasin, nah saran dan tips untuk menuliskan deskripsi itu adalah selalu usahakan masukin angka. Angka di sini maksudnya apa? Misalnya kamu ikut kegiatan dan kamu tahu berapa partisipan yang ikut, itu kalau bisa ditulisin karena itu juga berpengaruh. Misalnya ada sekitar 100, 200, 300, 3.000 orang dan kamu bisa berada di puluhan atau ribuan orang itu untuk mengikuti kegiatan yang bagus ini. Sama di sini ya, kemarin di Semarang pernah ikut. Kita lanjut ke sosial. Di sosial aku bahkan masukin sertifikat KKN aku. Kebetulan aku ikut KKN kebangsaan yang dimana kemarin itu KKN-nya tingkat nasional. Jadi semua univ di Indo itu ada delegasi untuk ikut. Terus ada yang nanya, Kak, kalau misalnya KKN reguler atau tingkat lokal apa tetap bisa? Tetap bisa. Dan kamu andalin aja description di bagian sini. Ya bisa saja kamu cuman ikut KKN lokal tapi program kerja kamu ini unik gitu, menghasilkan sesuatu atau dapat berdampak baik dan positif bagi masyarakat. Itu dijelasin di sini. Kalau aku kemarin karena berkesempatan bertemu dengan beberapa univ di seluruh Indonesia, jadi aku concernnya ke kesempatan berkolaborasi dengan berbagai mahasiswa di universitas di Indonesia. Tapi kalau misalnya kamu di lokal, ya kamu fokusnya ke program kerja yang kamu bikin, apa yang kamu hasilkan dan itu berdampak bagi masyarakat. Kemudian di sini ada entrepreneur. Jadi misal nih, ini juga sebenarnya bukan juara, aku cuma jadi finalis doang, tapi aku masukin dan aku ngasih tahu isi presentasi aku seperti apa dan apa yang aku dapatin kayak gini. I got many experience and knowledge about entrepreneur and leadership from each activity during that camp. Jadi jangan simple gitu, jangan sertifikat ini adalah sertifikat kompetisi yang berkaitan dengan bisnis syariah, enggak kayak gitu. Itu udah pasti kayak gitu. Jadi kamu mending isinya kamu lolos kemudian dapat kesempatan mempresentasikan ide bisnis tentang bla 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 bla. Bahkan aku bilang di sini, walaupun aku tidak menang, tapi aku dapat pengalaman kayak gitu. Jadi selalu kasih alasan yang relatable, bisa tetap mengangkat nama kamu tanpa kamu harus pesimis gitu. Oh sayangnya aku nggak lulus. Ya kalau nggak lulus, apa yang bisa kamu dapat? Ya aku bilang di sini aku dapat pengalaman, aku dapat pengetahuan tentang bisnis, kepemimpinan dari berbagai aktivitas yang dilakukan kayak gitu. Terus akademik nih, misalnya kemarin dapat sertifikat jadi asisten. Aku lagi-lagi nih nyebutin angka nih, karena itu yang sering banyak tanyain, Kak, aku sertifikatnya biasa-biasa aja. Sebenarnya bukan sertifikatmu yang biasa-biasa saja, kamunya yang terlalu minder, kamunya yang terlalu pesimis kayak gitu. Nah, di sini aku bilang aku ada sekitar 300 mahasiswa baru yang tergabung di laboratorium itu dan aku bisa jadi salah satu asisten di dalamnya. Terus lanjut, nah ini sertifikat bahasa. Sertifikat tapi bidang bahasa. Banyak yang nanya kayak gini. Jawabannya bisa. Ini aku aja cuman ikut kursus waktu maba di Brighton dan aku masukin. Kemudian pernah ikut lagi kursus TOEFL, bukan tes TOEFL. Sertifikat kursusnya aku masukin di sini. Khusus untuk di bagian language details itu baru harus yang resmi. Misalnya kalau TOEFL, IBT, IELTS berapa skornya dan lain-lain kayak gitu. Tapi kalau untuk sertifikat mengikuti kegiatannya kamu bisa masukin di sini. Aku juga jelasin misalnya aku selesai dengan hasil yang baik. Terus juga di sini bahkan kalau misalnya di sertifikat itu udah ada deskripsinya dan menurut kamu bagus, ya udah langsung aja copy paste. Aku ini copy paste deh dari sertifikatnya karena udah bagus kata-katanya. Lanjut di sains. Nah, ini tentang seminar-seminar. Banyak yang nanya, Kak, kalau kita sering ikut seminar apakah kita upload semua? Kalau menurut aku yang udah emang benar-benar banyak nih sering ikut tiap minggu, tiap bulan, mending di filter. Kalau aku filternya sesuai dengan bidang aku kayak gitu. Kalau misalnya seperti itu kondisinya. Tapi kalau misalnya jarang sesuai dengan bidang kamu, ya tetap masukin yang itu, tapi kamu coba deskripsikan kegiatan itu apa yang bisa kamu ambil. Misalnya kalau nggak sesuai dengan bidang kamu, setidaknya ada soft skill yang bisa kamu dapat. Kalau misalnya yang banyak, aku juga urutkan penyelenggaranya gitu. Aku filter dari penyelenggara yang besar-besar. Misalnya USAID ini kan dari Amerika. Kemudian lanjut ke tingkat nasional, itu diadain misalnya di Unsud. Kemudian lanjut di tingkat lokal, aku di kampus aku sendiri, Hasanuddin University. Dan di sini aku tulis seminar. Kalau di sini sains, sebenarnya bisa tiga-tiganya sains karena memang membahas tentang sains. Cuman karena di sini tulisannya one day seminar, di sertifikatnya aku tulis aja seminar. Kalau ya tapi yang nggak tertulis seminar, misalnya bidangnya apa, masukin aja. Misalnya sertifikat seminar entrepreneur, tulis entrepreneur, sertifikat kepemimpinan, tulis leadership kayak gitu. Di sini juga ada short internship. Kak, kalau misalnya aku pernah magang nih, apakah lebih baik dimasukin ke work experience atau di bagian social activities di bagian award project atau
sertifikat. Kalau misalnya kamu dibayar, kamu masukin di work experience. Itu aku kemarin kayak gitu. Aku pernah magang yang dibayar, aku masukin di work experience. Tapi aku pernah magang tapi nggak dibayar dan cuma dapat sertifikat, aku masukin di sertifikat. Dan aku lagi-lagi nyebutin angka di sini, aku mimpin kurang lebih 50 mahasiswa baru kayak gitu. Lanjut, misalnya ini ada dari pemerintah. Biasanya di akhir tahun nih buat anak satu pasti relate. Kadang ada focus group discussion ya, adain kementerian. Misalnya kemarin aku dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, ada diskusi, ya udah aku masukin ke sertifikat. Nah, untuk S1 lagi kadang relate nih, di akhir tahun ada public lecture dari kementerian ataupun dari dinas. Ini kalau aku kayaknya dari Badan Konservasi Nasional deh kayak gitu. Dan aku filternya sesuai bidang aku. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika tidak sesuai bidang nggak apa-apa, kamu deskripsiin soft skill apa ataupun pengalaman apa yang bisa kamu dapat dari sertifikat ataupun seminar tersebut kayak gitu. Dan yang terakhir, alhamdulillah di waktu S1 pernah dapat beasiswa. Jadi aku masukin di sini. Aku dapat beasiswa rumah kepemimpinan dan aku jelasin beasiswa rumah kepemimpinan itu apa. Punya aku, silahkan dipelajari, silahkan didiskusikan dengan teman-teman pejuang scholarship hunter teman-teman, bisa dijadiin juga bahan pertimbangan dari saran-saran award yang lain. Kalau ada salah kata atau salah penjelasan, silahkan tulis di kolom komentar, ataupun juga masih kurang mengerti, silahkan tulis di kolom komentar. Sukses buat teman-teman, masih ada beberapa hari sebelum penutupan beasiswa ini, dan saya berharap tetap semangat, tetap berjuang, tapi tetap pasrah juga pada Tuhan Yang Maha Esa, karena ketika kamu sudah berusaha semaksimal mungkin dan hasilnya mau lulus atau belum lulus, berarti itulah yang terbaik. Jadi slow aja, kita nggak fokus ke hasil tapi fokus ke proses. Selama prosesnya udah maksimal menurut versi kamu, hasil bukan lagi jadi tujuan, karena apapun yang kamu lakukan secara maksimal pasti akan ada balasannya. Kalau bukan sekarang, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, kita nggak tahu. Oke, tetap semangat dan semangat.